Sini penampakan buahnya yang sudah mulai mematang. 1, ini 2, 3, 4, 5 tandan, dan merata tuh pada 3 tandan jadi ya. Seperti ini, 1, 2, 3, dia merata tuh 3 tandan. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu merata sih 3 tandan sampai 5 tandan, 6 tandanan lah. Oke guys, ini adalah penampakan kelapa sawit jenis topaz ya. Topaz ini kalau berbuah ini emang banyak guys, dia mutar keliling ini coy. Nih keliling, dan matangnya itu hampir bersamaan. Ini semua ini berapa, ini yang udah matang nih. 1, dia mutar coy. 2, 3, dia biasanya kalau putaran ini 3 coy. Katanya nih buah yang di bawah 3, sedangkan yang buah yang hitamnya ini bakalan matang bareng nih. 1, 2, 3, 4, 5 tandan. Dia modelnya bersusun gini coy, di antara sela-sela. Jadi semakin ke atas itu semakin sedikit saya gitu. Kalau bawah tuh nih yang banyak tuh 1, 2, 3 tuh. Ya, ini udah buahnya, udah ada bunganya lagi di atas. Inilah keunggulan sawit topaz, yaitu buahnya keliling. Tapi kalau sekali trek itu bakalan trek juga cuy. Trek kalau udah matang semua ini mungkin dalam jangka berapa tahun itu akan ada treknya aja, atau buahnya nggak ada lagi gitu. Jadi tapi kalau sekali berbuah ini buahnya mantap jiwa pokoknya. Gitulah topaz itu keunggulannya gitu cuy. Kita lihat yang pokok sebelah lagi. Oke, kita akan bikin sampel beberapa pokok guys. Ini tadi sana ya pokok tadi, dan ini pokok ini udah buah mengkal atau bentar lagi akan siap panen. Dan ini ya, setiap pokok tuh ada 2, 3, apa bahkan 5. Ini buahnya udah banyak banget di bawah. Kita menuju ke pokok sebelahnya lagi. Gimana kayak yang sini? Sepertinya di sini lebih banyak lagi guys buahnya. Untuk tinggi pokoknya tuh masih sekitar 1 meteran ya, 1 meteran, dan tingginya tuh 1 meteran, dan mulai berbuah tuh sekitar 2 tahunan. 2 tahun tuh udah buah pasir. Nah guys, ini buahnya matang. 1, 2, 3. Pokoknya merata. Satu pokok tuh nggak mati dari 3 pot tandan. 3. Oke, tengok lagi yang sebelahnya. Ini pokok keempat. Pokok keempat ini seperti ini. Ini lebih tinggi ya, tapi ini buahnya baru berbuah lagi. Sepertinya rotasi ini baru trek kemarin ini. Di trek kemarin. Oke, kita tengok. Seperti itu, kalau trek tuh habis total cuy. Tapi proses bunganya itu cepat banget. Bunga ke buah itu cepat banget. Ini dia. Ya, banyak banget. Tersusun rapi di tiap pelepah. Seperti ini sebetulnya menguntungkan untuk petani, tapi untuk bobotnya itu kurang cuy. Jenis sawit topaz ini dia mengutamakan kadar minyaknya lebih banyak. Soalnya di sini itu kulitnya tuh lebih tebal, jadi atau bijinya tuh bijinya kecil, tapi kulitnya ini atau ininya tebal banget. Jadi disitulah kadar minyaknya. Makanya di si topaz ini banyak banget perusahaan yang suka, karena ya minyaknya itu yang dibutuhkan. Kayak minyak untuk bikin CPO nya banyak banget kadar minyaknya, dan untuk bijinya itu kecil. Jadi ya kalau seperti itu, kalau untuk petani-petani swadaya atau petani-petani pekebun gitu ya kurang apa ya, karena bobotnya nggak ada kadar minyak yang banyak. Jadi tapi sekali panen satu pokok itu 3, 5, bahkan ada yang sampai 10, tergantung banyaknya buah yang bagian bawahnya. Oke, kita lihat lagi. Pokoknya semangat banget kalau bagi petani sekolah sawit. Ini dia seperti ini guys,
proses tracknya. Kalau udah track seperti ini, buahnya nih, buahnya udah mulai berbunga lagi. Ini seperti itulah. Oke, kita lihat di sini. Ini juga tuh udah mulai berbuah. Oke, mungkin seperti itu cuy ya. Bagi petani sawit mungkin sekarang ini apalagi saat udah proses replanting, itu pastinya bakal banyak yang menggunakan bibit topaz, karena yaitu keuntungannya buah satu pokok tuh buahnya banyak. Jadi kalau panen itu bisa bertumpuk-tumpuk, tapi ya untuk bobotnya menurut infonya sih kurang cuy, masih bagus yang kalau untuk bobot marihat, karena si marihat ini besar apa ya, kelapanya tapi kulitnya tipis gitu. Kalau untuk perusahaan-perusahaan tuh kurang rekomendasi seperti itu, karena kalau perusahaan kan cari minyaknya bukan cari donasinya gitu cuy. Oke, ini mantap jiwa nih punya saling matang seperti ini. Kalau ini udah menggiurkan banget cuy. Oke, kita tengok yang sebelah sana cuy, apakah ada yang lebih mantap atau ada yang lebih matang dan matangnya jiwa nih. Kalau kalian kalau saya pribadi sih is oke aja sih menurut saya kalau untuk jenis sawit, apalagi sekarang kebanyakan tipe marihat ya cuy, tipe topaz yang dipakai. Tapi kelemahan dari topaz ini itu banyak serangan waktu awal-awal tanam itu, kumbang tanduk ya, karena menurut info topaz ini katanya pucuknya itu manis gitu, manis, dan kebanyakan di sini tuh yang diserang tuh pucuk oleh si siput, terus yang nyerang tuh siput, landak, babi hutan tuh ya, karena ya awal-awalnya masih pendek kan ya, so pasti suka banget itu. Tapi kalau udah sebesar ini ya serangannya hanya di siput ya, siput kalau udah sebesar gini siput. Seringnya sama apa namanya ya, satu lagi yang hewan pengerat itu, bukan siput, satu lagi kumbang tanduk cuy, satu lagi itu yang parah, siput, kumbang tanduk yang sering menyerang ini. Soalnya kalau si siput ini menyerang di pucuk ya, dan kumbang tanduk pun menyerang pucuk. Jadi kalau udah pucuknya soalnya kalau sawit ini kalau pucuknya udah bermasalah, so pasti sawit itu produksinya berkurang atau bahkan bisa jadi lebih apa ya cuy ya, lebih rentan cepat mati gitu cuy kalau udah pucuknya. Ya tengok pucuknya, kalau pucuknya udah dimakan, udah dihantam, so pastinya bakal produksi kurang, karena sawit ini proses pemakanan produksinya di pelepah pucuk dan pelepah ke-17. Pelepah ke-17 itu seperti di sini, ini pelepah ke-17 di situ proses biasanya serangan hewan tuh di situ, seperti ulat api. Dan sini ini juga di sawit ini sering terserang juga ulat api yang memakan daun-daunnya. Jadi kalau udah daunnya hilang, pasti produksi dari kelapa sawit ini kurang ya. Oke, ini mungkin video tentang kelapa sawit topaz ya, punya menggiurkan banget kalau untuk buahnya banyak keliling, punya masa depan tuh seperti terbuahkan gitu. Oke, see you, bye bye.